Bapak Ibu, bagaimana komentar masyarakat tentang dilaksanakan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014? Baik itu jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, BPD juga ikut menjadi 9 tahun, sementara perangkat desa status kepegawaian perangkat desa yang dituntut oleh PPDI dan juga Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia. Untuk kejelasan status masih saat ini masih belum jelas. Bahkan ada uh, nama baru yaitu aparatur pemerintah desa. Jadi perangkat desa ini akan dijadikan sebagai aparatur pemerintah desa. Nah, oleh sebab itu mari kita simak videonya dan juga komentar masyarakat tentang revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 khususnya tentang masa atau kepegawaian status kepegawaian perangkat desa. Nah, sebelum kita simak video berikut, silakan like, komen, dan subscribe bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini agar kami dapat berkembang lebih baik dan termotivasi untuk menyajikan informasi-informasi terbaru tentang desa, perangkat desa untuk menuju desa berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini komentar dari konten yang telah kami sajikan sebelumnya tentang status baru perangkat desa dalam revisi Undang-Undang Desa. Yang pertama, revisi Undang-Undang Desa sangat politis. Kemudian nggak punya malu demi jabatan dan uang. Ini tentang status kepegawaian perangkat desa. Ini tentang revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nikmati saja yang ada, jangan serakah 9 tahun. Nih jabatan kepala desa 9 tahun. Kok nggak sampai mati sekalian Pak Kades. Jadi nggak usah 9 tahun sampai mati aja seumur hidup masa jabatan dituntut, itu mungkin maksudnya. Kemudian kami ingin keadilan kepada kepala desa hanya diberhentikan oleh pemerintah pusat agar keadilan bagi perangkat desa bisa mengecap hasil kerjasama. Itu katanya. Kemudian setuju tentang status perangkat desa, setuju kalau diberhentikan pemerintah pusat. Kemudian kita bisa lihat di bawah yang paling urgent, pengangkatan dan pemberhentian oleh bupati atas usulan kepala desa dan kesejahteraan perangkat desa minimal gaji setara UMR. Nah, Bapak Ibu, nanti sesuai revisi Undang-Undang Desa ini, bahwa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu adalah dengan SK Bupati atas usulan kepala desa. Itu perubahannya, yang mana yang dulu itu diberhentikan dan diangkat oleh kepala desa atas rekomendasi camat. Nah, dalam revisi Undang-Undang Desa ini kalau jadi disahkan nantinya yang akan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu adalah atas SK Bupati, itu melalui usulan kepala desa. Nah, ini nanti akan jadi bumerang menurut kami karena tentu kepala desa yang baru akan mungkin lebih sulit juga nantinya jika tidak sejalan politiknya dengan bupati atau wali kota. Tentu perangkatnya atau perangkat desanya tidak bisa lebih harmonis nanti pelaksanaannya. Jadi nasib perangkat desa ini akan semakin memburuk nanti ke depannya. Ibarat kata pepatah, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kemudian para kepala desa sudah putus urat malu. Harusnya tahu diri, perbaiki kinerja karena banyak yang korupsi. Jadi kepala desa menuntut menuntut masa jabatannya menjadi 9 tahun 2 periode. Ini mungkin tidak ada urat malu lagi karena ingin menguasai lamanya jabatan di desa. Jadi alasannya kenapa masa jabatan ini menjadi 9 tahun yang mereka sampaikan melalui abdesi, bahwa untuk mengurangi konflik di desa pasca pemilihan kepala desa. Jadi semakin lama masa jabatan ini nanti akan semakin kurang masa konflik, itu maksud yang diajukan oleh para kepala desa ini. Para
Kemudian betul banget, desa aja banyak yang jelas, yang nggak jelas, yang nggak semua kades masih banyak yang amanah. Juga bagi kades yang merasa punya amanah, aduh capek lah, jangan sekarang. Nah, jadi yang kepala desa ini maksudnya banyak yang juga yang amanah baik, dan ada juga yang tidak amanah. Kalau amanah pasti itu akan terpilih lagi kembali, dan bahkan kepala desa atau di tingkat desa ini adalah pengkaderan kepemimpinan. Jadi kalau masih lama rentang politik atau rentang pemilihan itu, ya tentu pengkaderan politik di tingkat desa menjadi misalnya kepala desa ingin mencalon jadi anggota DPRD dan juga bupati atau yang lainnya, tentu akan agak sulit nanti berkembang karena masa pemilihan terlalu jauh. Nah, kemudian kita lihat yang di bawah, enak amat kalau sudah beberapa tahun bisa diangkat PNS mat. Mentang-mentang masih politik semua disetujui. Tito bisa ngatur sendiri untuk pengangkatan tersebut oleh mungkin untuk gajinya per hari dibayar oleh Tito Karnavian. Kita lihat ke bawah yang lebih mana yang tentang perangkat desa. Nah, ini Pak Mendagri, gak usah terbelit-belit. Ingat visi misi Jokowi, perangkat desa diangkat PNS. Apabila perangkat desa tidak diangkat PNS, maka Pak Jokowi besok di akhirat akan dilaknat malaikat. Renungkan Pak Mendagri, saya peringatkan yang sangat mendalam. Nah, ini kita beri like nih. Jadi Pak Jokowi sudah berjanji dulu waktu Silatnas PPDI bahwa perangkat desa ini akan diangkat menjadi PNS. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini dari siapa ini? Nah, setuju diangkat. Jadi perangkat desa katanya setuju diangkat sebagai PNS, minimal terkait kesejahteraan disesuaikan dengan ijazah saat pertama dilantik. Yang diangkat sebagai PNS dengan syarat dan ketentuan, misal masa bakti minimal 6 tahun dan usia di bawah 42 tahun. Nah, ini yang kami sampaikan dalam konten kami sebelumnya, bahwa kalau di luar Jawa, kalau di Jawa ada tanah bengkok sebagai tambahan perangkat desa, kehasilan perangkat desa itu yang mereka perjuangkan melalui DPN PPDI. Namun di luar Jawa atau di Sumatera itu tanah bengkok ini di tingkat desa sama sekali tidak ada. Jadi penghasilan perangkat desa itu ya dari setara 2A tersebut yang diterima. Jadi menurut kami dengan perangkat desa ini sebagai melayani masyarakat, menjalankan roda pemerintahan menggunakan dana APBN, ya sama sebagaimana yang mereka suarakan perangkat desa, bahwa bagaimana ingin disamakan menjadi sebagai pegawai camat, pegawai bupati yang diangkat, yang menjalankan roda pemerintahan, menggunakan dana APBD, juga ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, sangat cocok dengan sekali kami dengan usulan yang ini. Nah, kita lihat ke bawah lagi tentang perangkat desa, status baru perangkat desa. Nah, ini sangat wajar jika Panja DPR memutuskan untuk meningkatkan status bagi aparatur desa menjadi ASN. Jadi sangat setuju, ini banyak yang setuju bahwa perangkat desa itu diangkat menjadi ASN. Jadi sebagaimana ada PP pada tahun, kalau tidak salah kami tahun 97,
atau 98 di bawah 2010 itu ada peraturan pemerintah tentang pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS. Jadi sekretaris desa yang telah mengabdi di atas 5 tahun itu diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil. Nah, harapan kami dengan diubahnya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ini juga demikian. Jadi perangkat desa yang sudah mengabdi di atas 5 tahun, minimal di atas 5 tahun atau 6 tahun, itu diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil. Agar kesejahteraan perangkat desa ini terjamin, dan juga karena mereka ini adalah mengelola keuangan negara, melayani pemerintah, melayani masyarakat. Nah, itulah Bapak Ibu. Sebagian kecil sini banyak sekali komentar, jadi Bapak Ibu silakan lihat konten-konten kami tentang perangkat desa ini, status perangkat desa, kepegawaian perangkat desa. Jadi Bapak Ibu silakan berikan komentar pada kolom komentar, dan juga lihat video lainnya, serta bantu like, komen, dan subscribe channel Nagari Banget agar kami dapat menyajikan informasi-informasi terbaik dan terbaru, inovatif dan inspiratif menuju desa berkelanjutan, dan menjadikan kita berharap semua perangkat desa nanti diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi minimal berusia atau mengabdi minimal 5 tahun dan berijazah minimal SLTA. Kalau kapan perlu berijazah S1. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan lihat di channel ini, channel Nagari Banget, channel inovatif inspiratif menuju desa berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.